Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Gray Level Cooccurrence Matrix atau yang biasa kita sebut GLCM. Jadi GLCM sendiri merupakan metode ekstraksi fitur yang sering digunakan untuk melakukan ekstraksi pada gambar yang memiliki tekstur yang akan diklasifikasi pada model machine learningnya. Jadi tujuan utama GLCM ini sendiri untuk melakukan ekstraksi untuk fitur tekstur. Oke, jadi kita langsung saja ke sumbernya. Oke, jadi ini saya ngambil sumber dari Kaskus. Sebenarnya ada yang lebih afdol sih dari Medium juga lebih enak dia, tapi untuk lengkapnya ada di sini. Dan juga ada di Escalon sih. Escalon GLCM. Escalon GLCM dia di sana juga termasuk bagus dia penjelasannya, tapi bahasa Inggris. Jadi kita akan menggunakan ini aja sebagai pacuan landasan ya. Oke, lanjut saja kita ke pembahasannya. Jadi bagaimana sih proses pengerjaan? Gimana sih caranya biar kita dapat matriks kookurensinya? Terus bagaimana cara kita melakukan ekstraksi dari matriks kookurensinya? Jadi di sini kita akan langsung kita bahas saja. Jadi matriks kookurensi sendiri ada beberapa jenis tergantung dari sudutnya. Jadi ada yang 0, ada 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Nah, untuk yang proses selanjutnya, untuk proses pertama, yakni mendapatkan kookurensi matriks. Jadi misalnya matriksnya adalah sebagai berikut, 022. Kemudian kita buat dia matriks kookurensinya berdasarkan jumlah, berdasarkan level dari gray level dari citranya. Jadi misalnya di sini kita sudah mendapatkan citra gambar di sini. Nah, kemudian ketika kita butuh levelnya, tinggal kita analisis saja apa saja isi gambarnya. Jadi gambarnya ini merupakan gambar 7 bit. Mohon maaf 3 bit. Jadi level tertinggi untuk gambar 3 bit adalah 7. Jadi untuk mendapatkan kookurensi matriks, ukuran dari kookurensi matriksnya tinggal kita jumlahkan saja dengan 1. Jadi ukuran kookurensi matriks adalah L plus 1 dikali L plus 1. Jadi jadinya 8, ini juga 8. Oke. Misalnya kita contohnya ya. Jadi mohon maaf. Oke. Jadi karena kookurensi matriks di sini masih 0 derajat, di sini juga bisa kita dapatkan yang 180 derajat. Nah, kalau misalnya yang 0 derajat adalah kita bandingkan 1 dan 2, maka yang 180 derajat kita bandingkan 2 dengan 1. Demikian juga seterusnya. Nah, ini saya kasih contoh yang 30 derajat saja ya. Nah, jadi untuk yang 100, yang untuk 30, yang untuk 45 derajat bisa kita bandingkan misalnya 7 berarti kalau 45 derajat ini ketemunya dengan 1. Kalau misalnya core-nya adalah 7. Kemudian 7 dengan 2 untuk yang 90 derajat, 7 dengan 1 untuk yang 135 derajat. Nanti masing-masing akan ketemu dengan lawannya karena nanti pasti akan dilakukan transpose. Karena jika 0 derajat biasa, misalnya 0 derajat, kita bandingkan 1 dengan 2. Makanya baris 1 kolom 2. Sedangkan untuk yang 180 derajat kita bandingkan 2 baris 2 kolom 1. Jadi itu sama saja kita membalikkan kolom ke baris. Jadi itu sama saja dengan transpose. Jadi bisa kita dapatkan dua-duanya. Jadi yang bisa kita sebut dengan simetrikalnya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke penghitungannya. Jadi kita bandingkan pixel yang ini dengan pixel tetangganya. Jadi 1 2 ini untuk yang 0 derajat. Jadi 1 2 kita petakan 1 2-nya di sini. 1 2 pembacaan matriks baris koma kolom. 1 2 1. Kita jumlahkan dengan 1. Kita selalu jumlahkan setiap ketemu ya.
Kemudian misalnya yang kosong di bagian sini adalah matriks zeros. Kemudian 21 ketemu di sini. 12 dia berjumlah plus 1 di sini. Kemudian 27 di sini. 27 1, yep. Kemudian 27 lagi plus 1. 74 plus 1. Kemudian 46 plus 1. 46 plus 1, 61 plus 1. 61 plus 1. Oke. Kemudian 64 plus 1. Kemudian 32 plus 1. 32 ya di sini. 64 32 1. Kemudian 21 kita plus 1 lagi. Jadi 2. Kemudian 22 di sini 1. Kemudian 21 di sini plus 1. Kemudian 11 13. Kemudian 23 mana sih? 13 nya udah sih tadi. 13, kemudian 23 31 33 di sini, kemudian 33 lagi plus 1, kemudian 33 nya lagi plus 1. 33 jadi 3 dia. Sekarang kita sudah dapat keoccurrence matriksnya. Tapi untuk ini yang untuk 0 derajat. Nah, untuk yang 180 derajat, jadi yang ini sama aja yang kayak 180 derajat ya, 180. Jadi kalau dia 180 tinggal kita transpose aja dia. Setelah itu tinggal kita jumlahkan yang keoccurrence 0 derajat dan yang 180 derajat. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah matriks simetrikalnya. Nah, kemudian kita langsung hitung jumlah keseluruhan piksel yang simetrikalnya. Jadi jumlah keseluruhannya itu 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 6 dan seterusnya. Jadi totalnya ada 38. Jadi totalnya ada 38. Jadi kalau misalnya ada kesalahan di sini dikoreksi langsung saja ya, soalnya nanti otomatis juga kita looping di codingannya. Jadi misalnya ini kan sudah kita dapat nih keoccurrence matriksnya. Kita berpindah ke codingan aja kita biar lebih enak dia. Misalnya ini 0 derajat. Jadi misalnya 0 derajat, jadi piksel yang berdampingan merupakan koordinat dari matriks matriks keoccurrence-nya. Jadi citra IJ ditambah citra IJ plus 1. Jadi ini kan kalau kita looping I-nya, di sini J-nya. Jadi J-nya plus 1 kalau dia 0 derajat. Nah, sedangkan untuk yang ini biar dia nggak keluar dari range-nya, biar dia nggak keluar dari biar dia tidak keluar dari pikselnya. Nah, kalau misalnya dia di sini otomatis tetangganya bakalan keluar. Jadi kita handle dengan cara seperti ini. Ketika J plus 1 kurang dari IL lebarnya di sini, maka baru kita lakukan proses penjumlahannya untuk melakukan handling errornya. Nah, kemudian jika 45 derajat, misalnya ini pixel core-nya dia bandingkan dengan 6-nya. Jadi otomatis I-nya berkurang dan J-nya plus 1. I-nya berkurang 1, J-nya plus 1. Jadi di sini jadi I-nya tidak boleh kurang dari 0 dan J-nya tidak boleh melebihi L. Nah, kemudian untuk yang 90 derajat dia ke atas, otomatis kalau ke atas berarti I-nya min 1. Jadi di sini I minus 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk yang 135 derajat, jadi I minus 1, J minus 1. Jadi dia ke atas di sini, I minus 1-nya ke atas, kemudian J minus 1-nya itu ke kiri, kayak gitu. Nah, baru kita dapatkan matriks keoccurrence-nya. Sebenarnya ini nggak terlalu optimal sih, tapi karena dia beda-beda failure handlingnya, maka di sini lebih baik kita lakukan seleksi dari awal-awal.
Oke, kemudian kita lanjutkan dengan proses yang selanjutnya, yakni melakukan penghitungan secara simetrikal, kemudian menghitung normalisasinya. Yang ini kan 30, yang ini kan 38 nih jumlahnya. 38. Nah, jadi setiap pixel yang ada di sini dibagikan dengan jumlah keseluruhannya. Jadi 2 dibagi 38, 4 dibagi 38, 2 dibagi 38, dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya adalah, jadi CO sama dengan co-occurrence Citra 255. Ini levelnya 255 karena gambarnya merupakan gambar gray dengan level dari 0 sampai 255. Jadi kita kasih levelnya 255. L-nya 255. Kemudian derajatnya berapa? Nah, derajat ini ada yang 135, yang 045, 139, 045, 190 dan 135 tadi. Nah, kemudian karena simetrisnya merupakan CO ditambah transposnya, co-occurrence ditambah dengan transposnya. Yang ini ditambah yang ini sama dengan simetrikalnya. Jadi kita dapat simetrisnya. Kemudian kita langsung dapatkan matriks co-occurrence normalnya. Jadi simetris dibagi dengan np.sum dari simetrisnya. Kemudian kita return. Kemudian setelah itu kita lanjut ke ekstraksi fitur GLCM-nya sendiri. Jadi di sini ada beberapa. Jadi di sini hanya melakukan implementasi rumus saja. Jadi di sini kita dapatkan rumusnya. Yang pertama untuk yang mana sih tadi? Oh ya, di sini ya. Jadi rumusnya, nah ini dia. Jadi kontras. Jadi di sini kita, jadi sumbernya ini diambil dari dokumentasi scikit-learn-nya langsung. Dokumentasi dari scikit-learn-nya langsung. Glilefx. Ini dia. Dokumentasi langsung dari scikit-learn-nya. Jadi di sini misalnya ada kontras. Jadi saya zoom dulu. Oke. Ini mungkin sudah kelihatan. Oke, jadi yang pertama adalah kontrasnya. Jadi untuk kontrasnya itu, jadi jumlah setiap pixel di koordinat IJ dikali dengan koordinat I dikurang koordinat J dipangkatkan 2. Jadi di sini untuk kontrasnya, di sini bisa kita lihat kontrasnya kita jumlahkan array IJ, jadi yakni P-nya, PIJ-nya. Kemudian POW ini power dari library math, power jadi pangkat I minus J dipangkatkan 2. Nah, seperti itu. Setelah itu kita jumlahkan keseluruhan nilai yang ada di pixelnya, kita plus sama dengan langsung. Nah, kemudian lanjut ke disnya, dissimilarity-nya. Dissimilarity-nya itu PIJ dikali dengan nilai absolut I kurang J. Jadi ABS ya, ABS I kurang J. Jadi array I kali J dikali dengan ABS I kurang J. Kemudian lanjut ke homogeneity. Homogeneity itu PIJ dibagi 1 plus I minus J kuadrat. Jadi ini dia 1 plus I minus J dikali I minus J, biar sebenarnya boleh pakai POW juga sih, tapi ini udah kedung dia. Kedung, jadi array IJ dibagi 1 plus I minus J dikali dengan I minus J. Ini sama aja I kuadrat ya. Kemudian lanjut ke correlation, lanjut ke entropi. Entropi ada di sini. Entropi. Nah, jadi di sini ada entropinya. Nah, entropinya itu minus sigma, nggak perlu kita dulu. Jadi sama ya anunya tadi. Yang sigma kayak gini, yang single terus dikasih 2 parameter itu sama aja dengan kayak gini. Jadi tetap dia IJ-nya merupakan koordinat pixelnya. Jadi PIJ pixel dari IJ-nya log 2, base-nya 2, log 2 dari pixel IJ-nya sendiri. Jadi di sini oke, kalau logaritma itu di sini nggak boleh ya dikasih nggak boleh dikasih nilai 0 untuk anunya. Jadi dia nanti bakalan 0 di sini. Jadi nggak boleh dia dikasih 0 untuk di sini. Nah, nggak ada
bilangan apapun yang memiliki pangkat apapun yang menghasilkan 0. Di 0 pangkat 0 aja dia hasilnya 1 soalnya. Jadi bakalan invalid kalau misalnya dikasih nilai 0. Jadi math.log 2 dari array ij dikalikan dengan array ij-nya. Jadi tapi di sini ada minusnya ya, ada minusnya. Jadi ada minusnya di sini. Seperti itu. Oke. Kemudian lanjut ke ASM-nya. Lanjut ke ASM. ASM-nya sendiri ada di sini di scikit-learn-nya ASM-nya. Jadi p kuadrat ya. Jadi p kuadrat ya. Jadi tinggal POW aja, array ij dikuadratkan. Nah, kemudian di sini setelah kita dapat ASM-nya, baru di sini kita dapat energinya. Jadi karena energinya itu mass akar dari ASM-nya. Jadi langsung di sini kita proses di energinya. Nah, kemudian lanjut ke correlation. Nah, correlation ini kita butuh beberapa variabel. Lengkapnya ada di sini. Lengkapnya ada di sini variabelnya. Nah, ini correlationnya itu sigma ij mu. Nah, jadi kita cari dulu mu x sama mu y-nya, kemudian kita cari sigma x sama sigma y-nya. Oh ya, yang kecil ini ya, yang kecil yang kayak O yang ada kepalanya, ini dibaca sebagai sigma. Yang ini kalau yang ini sigma besar, kalau yang ini sigma kecil. Jadi kita signya kita simpan dulu variabelnya mu x sigma x, mu y sigma y, sama correlationnya itu kita simpan di 0 semua dulu. Jadi karena di sini kita cek dulu. Jadi mu x-nya itu i dikali p ij. Jadi i dikali array dari ij-nya. Kemudian untuk mu y-nya j dikali array ij-nya juga. Nah, kemudian lanjut ke proses selanjutnya adalah menghitung nilai sigma x-nya. Sigma x-nya itu i minus mu x. Jadi kenapa dia 1 di sini? Seharusnya dia bukan i di sini, bukan. Oh ya, benar. Sorry. Wait. Pij dikali i minus. Oh ya, bukan 1 di sini ya. Jadi i ya, i sama j di sini. Oke, mohon maaf. Jadi i sama j. Oh ya, yang ini juga tadi ya. Yang ini juga, jadi entropinya itu seharusnya dia min dia. Jadi entropinya di sini bukan di sini minnya, tapi setelah kita jumlahkan seluruhnya, jadi dia seharusnya kayak gini. Dia min entropi. Ya. Soalnya di sini coba kita cek entropinya tadi, ulang. Jadi dia ada di belakang sigmanya, bukan di depan sigmanya. Jadi entropinya harus kita minkan belakangan setelah kita sigmakan dia, setelah kita jumlahkan semua. Jadi mohon maaf karena ada kesalahan di sini. Jadi ij kemudian entropinya kita proses. Mohon maaf, bukan entropi tapi correlationnya. Jadi correlationnya itu i minus mu x dipangkatkan 2, kemudian dikalikan dengan array dari ij-nya. Demikian juga dengan y, tapi fokusnya di sini j sama mu y-nya. Nah, kemudian setelah itu baru kita proses lanjut ke F5-nya, correlationnya. Lanjut ke eksekusi rumus ini. Jadi i minus mu x dikali dengan j dikurang mu x. Oke, kemudian dikalikan dengan array-nya, array ij-nya, dibagi dengan square dari sigma x dan sigma y-nya, dikali dengan sigma y-nya. Nah, dari sini baru kita return fitur-fiturnya, yakni kontras, dis, hg, entropi, ASM, eng, dan correlationnya. Setelah itu, karena ini merupakan fitur dari satu gambar saja, maka kita perlu melakukan looping ya. Jadi kita simpan dulu fungsinya di satu fungsi, misalnya ekstraksi fitur ya, matriks baris sama dengan count features, maka kita returnnya baris di sini. Sebenarnya ini nggak terlalu butuh sih sama fungsi yang ini, tapi karena tadi tuh ada yang saya coba, makanya dia ada. Jadi kita langsung saja kita proses ke selanjutnya. Jadi featuresnya kita simpan dulu sebagai array kosong, karena nanti kita akan melakukan batch processing untuk semua gambarnya.
Kemudian kita countnya berapa jumlah gambar. Oh ya, ini variabel yang nggak kita perlukan ya, variabel yang nggak kita perlukan, nggak saya hapus karena takutnya ada kesalahan. Kemudian kita lanjut ke for name, image, sama label. Jadi ini merupakan join table ya, kayak join table gitu. Jadi tabelnya itu kita gabungin jadi misalnya misalnya di sini kan kita gambar, label, sama name saya itu paralel ya, sama dia prosesnya. Jadi image untuk index i, label i, dan names i itu untuk satu single gambar yang sama. Jadi di sini langsung kita join aja, jadi kayak join table gitu, semuanya kena in zip image name table. Kemudian kita proses dia fitur-fiturnya. Jadi GLCM-nya berapa, kita ambil keoccurrence matrixnya dulu, kemudian kita ekstraksi fiturnya yang sudah kita tadi. Ekstraksi fitur ini merupakan fungsi count features ya, count features. Jadi setiap gambar akan kita hitung semuanya, kemudian kita fiturnya kita simpan. Nah, karena fitur yang diekstraksi fitur ini merupakan return, merupakan array, jadi arraynya itu jadi ada 7 indeks di sini 0 sampai 6. Jadi di sini kita ambil semua 0 sampai 6-nya. Jadi 0 sampai 6 itu mewakili kontras, dis, Hg, entropi, ASM, eng, sama core-nya. Nah, setelah itu kita melakukan prosesnya. Setelah proses pencarian fitur dilakukan, maka kita tambahkan fitur tersebut ke dalam features-nya. Jadi yang ini kan ini barisnya, yang ini satu baris ya, yang ini satu baris, dianggap sebagai satu baris. Nah, satu baris akan kita simpan ke dalam features. Nah, yang nantinya features-nya akan kita proses di bawah sini. Feature sama dengan ekstraksi data. Setelah itu jangan lupa set columns-nya, kemudian kita ekspor ke pandas. Nah, yang ini untuk codingan yang ini adalah codingan untuk mana sih? Nah, yang ini adalah magic looping, bukan magic sih, tapi ini looping paling sering dipakai dalam melakukan ekstraksi fitur karena face datasetnya merupakan folder-folder yang berisi label yang nantinya label-label ini akan memiliki file-filenya masing-masing. Dan akhirnya seperti itu. Jadi di sini kita loop subfoldernya di dalam folder face datasetnya. Nah, kemudian kita lakukan looping lagi di dalam subfolder filenya itu. Di dalam subfolder ini ada file-filenya. Jadi for i in file name kita lakukan enumerate-nya. Kita lakukan enumerate folder-folder yang ada di dalam sini. Jadi setelah itu kita dapatkan gambarnya yang ada dari database dataset directory, jadi database dataset /gg misalnya, kemudian baru nama filenya. Jadi image.append, labels.append, nama.append. Jadi kita konversi ke nampi.array biar bisa kita proses ke proses selanjutnya, yakni lakukan proses export ke data frame. Jadi seperti ini data frame-nya, dan kita simpan ke dalam file ya, dataset.csv. Nantinya filenya ini akan langsung di-create langsung sama Python-nya. Jadi bisa kita lihat di sini dataset.csv-nya. Open preview. Wait, what happened? Open preview. Mau dia masih dia open previewnya. Nah, dia disable dia anunya, kurang tahu juga nih kenapa. Jadi ini adalah data setnya, merupakan CSV-nya. Oke, kita coba open in. Gimana ya cara bukanya nih? Harusnya bisa sih. Kenapa dia sekarang nggak mau? Oke. Ya, tapi lebih kurang kayak gini dah. Nanti kalau misalnya kita mau import lagi, misalnya ya udah ada modelnya nih. Ini saya buat test drive modelnya. Cuma buat ngetes aja. Jadi di sini kita menggunakan metode paling sederhana, PCA sama KNN buat menyeleksi fitur-fiturnya. Jadi ini adalah datanya ya. Ini datanya. Kemudian summary-nya adalah sebagai berikut. Jadi cici
Kalau GG ada 55, 54, 55, 5 dan seterusnya ya. Beberapa di sini. Kemudian kita lakukan labelnya, kita replace, kemudian kita tes dia di machine learning modelnya. Yang paling sederhana itu pakai KNN. Ya, pakai KNN, dan untuk melakukan seleksi fiturnya menggunakan apa, lupa saya teh. Gunakan seleksi fiturnya menggunakan PCA di sini. Wait, let me see. Pokoknya dia menggunakan PCA sih. Oh, ini nih, menggunakan PCA. Oke. Jadi di sini kita sudah dapatkan datanya. Jadi akurasi tertinggi ada di angka 56%. Jadi ya udah lumayan sih ekstraksinya. Sebenarnya nggak juga ditujukan untuk ekstraksi fitur aja sih sebenarnya. Untuk soalnya ini hanya untuk melakukan ekstraksi fitur untuk benda yang memiliki tekstur yang berbeda-beda, misalnya batu dengan pohon, batu dengan langit misalnya, kayak gitu. Jadi karena nggak ada dataset lain, makanya saya menggunakan dataset ekspresi wajah. Oh ya, jangan di-share ya datasetnya. Cukup disimpan aja, jangan dimain-mainin buat praktikum. Oke. Mungkin demikian sih penjelasan dari GLCM-nya. Lebih dan kurang karena ada kesalahan tadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.